Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Majelis Madani yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu kembali di acara podcast Majelis Madani. Dan alhamdulillah, eh, kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu guru yang sangat menginspirasi saya pribadi dalam persoalan memaknai kehidupan, yaitu Al-Ustaz Dr. Rosihan Fahmi. Ustaz, kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah. Guru Al-Ustaz guru luar biasa, biasa di luar orang. biasa dengar. Ustaz Fahmi ini dulu mengajarkan saya tentang bagaimana cara mengarungi kehidupan. Kalau dulu dengan gaya filsafatnya yang sangat khas dari beliau, yang memang beliau itu ada tagline-nya, tukang filsafat keliling saja. Jadi Kita menyebar nyen alibi nggak bisa ulin. nggak bisa ulin, cenah. Jadi dengan mengopi, dengan mengobrol itu bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Soalnya Jadi penting tad daripada hirup diulinkeun mending keneh ulin. mending keneh ulin Sad. Ya. Jadi filosofi ulin itu filosofi yang sangat luar biasa saja. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membedah salah satu gagasan yang sangat luar biasa ini dari Al-Ustaz Dr. Rosihan Fahmi ini, yaitu Iqra Metodene. Sebelum kita bahas mengenai buku ini, yang sebetulnya di episode sebelumnya oleh Al-Ustaz Jeng'i, oleh Pun Guru Al-Ustaz Dude dan Al-Ustaz Epi juga telah bahas. Kita perdalam lagi makna Iqra itu. Nah, gini Ustaz, kita mulai dari kenapa harus Iqra Ustaz. Yang saya tahu Iqra yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu 5 ayat pertama. Ya, ayat pertama. Dan yang pertama adalah kalimatnya adalah Iqra, yang dihilangkan maf'ul bihnya atau objeknya. Dalam satu kaidah dikatakan hadful ma'mul yufidul umum, begitu ya. Bahwa dihilangkan maf'ul bih atau ma'mul menunjukkan kepada umum. Jadi Iqra-nya itu membaca membaca apa aja, membaca kehidupan, membaca tetangga, membaca dulur, membaca baraya jeung sajabana. Nah, jadi apa Iqra itu sebetulnya Ustaz yang dipahami oleh Ustaz sendiri? Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala adira nabiyya ba'da. Jika diawali dari pertanyaan semacam tadi, sejatinya kan Al-Quran itu sudah diberikan lengkap Iya. di Lauhul Mahfuznya. Iya. Tapi kemudian kenapa yang muncul di pertama, yang kemudian disebut ayat dan surat pertama justru Al-Alaq. Nah kan artinya yang saya pahami Islam itu hadir sebagai solusi. Nah artinya berarti situasi kondisi saat itu baik secara sosio kemasyarakatan, sosiokultural, ekonomi, geopolitik, masalahnya artinya saat itu masyarakat manusia secara umum ada problem di urusan membaca. Ada problem di urusan membaca. Kenapa? Misalkan kalau kita lihat peta di masa kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sampai pada situasi kondisi di mana Rasul Muhammad ditahbiskan sebagai seorang nabi, Iya. sejumlah peradaban di dunia sudah mewujud. Persia misalkan dengan melahirkan agama Zoroasternya, Iya. misalkan Atau Majusi Ustaz ya. atau Majusi misalkan, atau misalkan India sudah melahirkan bukan hanya sekedar budaya tapi juga agama Buddha dan Hindunya, Iya. misalkan China dengan Konghucunya, Iya. misalkan kemudian bangsa Eropa melalui Roma misalkan yang melanggengkan nilai-nilai Mesiasnya misalkan. Nah artinya kan pada masa-masa itu nilai-nilai peradaban secara pemahaman kebanyakan itu sudah mewujud. Tapi justru kenapa surat Al-Alaq itu diberikan sebagai tugas risalah awal kepada Kanjeng Rasul Muhammad dan secara geografis dihadirkan di wilayah, saya menyebutnya sebagai wilayah kosong karena tanpa peradaban. Tanpa peradaban dalam artian yang kita pahami dalam secara syirah disebut dengan masyarakat jahiliyah. Oh iya, masalah. Itu kan pemahaman kata lain dari masyarakat yang tidak memiliki peradaban, sama dengan jahiliyah. Pada zaman Rasul Muhammad di wilayah Mekah dan sekitarnya nggak ada kerajaan.
Iya, iya. Even sampai kepada Rasul Muhammad ditahbiskan menjadi seorang nabi pun nggak ada kerajaan, kecuali di luar wilayah itu udah banyak Betul, kerajaan. betul. Nah, ini kan menjadi semacam pertanyaan yang sifatnya, kalau bagi saya menyebutnya namanya siga pakai istilah mantek mah. Bukankah peradaban itu sudah ada? Dan di negara-negara atau di wilayah-wilayah semacam Persia, mereka sudah pandai membaca. Iya, betul. Mereka sudah pandai menghitung hingga bisa membangun semacam aspek arsitekturalnya apapun, mereka sudah mewujud semua. Bahkan mereka bisa juga membaca peredaran bintang saja. Sama semua betul. Betul. Kayak gitu. Nah, artinya kan mereka sudah bisa membaca. Nah, yang membedakannya adalah mereka sudah bisa membaca, tetapi mereka yang sudah bisa membaca itu sudah lupa, tidak melibatkan lagi bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, jadi pembedanya Bismi Bismillahirrahmanirrahim. rabbikal ladzi khalaq. Saya melihatnya. Jadi begini kawan-kawan yang ada di rumah, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diartikan dengan menyebut asma Allah yang telah menciptakan. Terus Ustaz. Ya dengan kata lain, mereka jongjon dengan kemanusiaannya, mereka jongjon dengan rasionalitasnya, mereka jongjon dengan keakuannya sebagai manusia, merasa mampu membuat suatu peradaban. Iya. Hingga lupa padahal mereka juga bagian dari tradisi-tradisi kenabian yang lain yang sudah tersebar di seluruh dunia, tapi mereka sudah banyak lupa melibatkan nilai-nilai ilahiyahnya. Apa namanya? Antroposentris. Antroposentris Ustaz ya. Ah, ah. Nah, sementara hadirnya Rasul Muhammad kan menggenapkan sekaligus memberikan solusi sekaligus menggenapkan nubuah kenabian risalah. Artinya mengingatkan kembali pada generasi saat itu agar pada setiap perbuatan apapun harus melibatkan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus melibatkan sesuatu zat yang menciptakan. Bukankah misalkan masa-masa sebelumnya di mana generasi manusia yang sudah mampu membangun tower ayeuna mah orang pagaya-gaya pajangkung-jangkung bangunan. Iya, betul. Zaman Barito geus aya kan? Zaman Barito geus aya. Dan itu kan orang-orang pintar juga. Betul. Dan mereka luput gara-gara kemudian apa? Karena mereka tidak melibatkan Allah dalam tindakannya. Semua peradaban kemudian hancur dengan sendirinya karena lagi-lagi tidak melibatkan dirinya. Nah, hadirnya Rasul Muhammad dengan kalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini sekaligus sebagai otokritik, sekaligus sebagai pembeda, sekaligus sebagai penggenap. Bagaimana kita bisa memulai sesuatu dari yang zero, dari yang kosong, dari yang tiada, bahkan tidak dianggap, tidak dihitung sebagai bagian dari peradaban. Karena secara peta politik, wilayah Mekah itu, Baka itu tidak masuk kepada wilayah yang seksi untuk dijajah. Piduiteun. Kenapa tuh Ustaz seperti itu? Ya karena gersang. Gersang. Alaeunana kacirina mah jauh sebelum teknologi black golden ditemukan. Black golden teh naon minyak. Minyak ya. Minyak. Nggak ada. Jadi ya paling juga ngitung wilayah jalur sutra, rempah. Jadi wilayah-wilayah itu yang akan menjadi wilayah jajahan. Da loba alaeunana. Betul. Arab macam pernah dijajah. Mau sama Romawi, mau sama Persia, mau sama apapun, nggak ada yang tembus ke sana. Kalau isu bahwa Makkah dan Madinah itu sebagai jalur sutra gimana Ustaz itu? Itu jalur perdagangan ya, tapi jalur. tidak bisa difahami sebagai jalur layak untuk dijajah atau ditaklukkan. Oh iya. Alaeunana gitu. Da sabab nu dijual ge naon gitu. Sapada harita mah. Alaeunana. Nah, tapi yang menarik adalah justru dengan spirit Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini menandakan bahwa yang membuat orang bisa ada hingga berdaya itu bukan urusan aya jeung eueuh. Tapi kumacarana tinu eueuh jadi aya. Dan ini adalah spirit Ibrahim alaihissalam. Modal doa. Naon doana? Anu robana baladan aminan teh kan. Dan itu kan panjang. Hingga ka ayeuna karasana mah. Doa Nabi wae prosesnya panjang. Gitu kan ya. Sampai satu-satunya masjid yang paling panjang nu teu anggeus-anggeus Masjidil Haram. Pembangunannya san anggeus-anggeus sabikin ka ayeuna. Oh begitu Ustaz. Nya tuluy perluasannya mangnya. Teu anggeus-anggeus. Rek dihitungna rek di zaman Ibrahim, rek zaman ti Nabi Adam ngitungna. Teu anggeus-anggeus eta masjid. Padahal donatur teu kagok raja wungkul, anggar teu anggeus-anggeus sabikeun ka ayeuna. Tapi maksud saya gini, bagaimana dengan peradaban Bismi Rabbikal ladzi khalaq ini memulai dari sesuatu yang kosong, bahkan sesuatu yang dianggap tidak ada. Yang orang nganggap bahwa tidak mungkin kita melakukan sesuatu dari yang tidak ada. Datang ke tempat anu hara-haraeun. Alaeunana. Alaeunana.
Terus itu mengembangkan peradaban dari sana. Ustaz. Begitu. Dan gambaran yang lainnya misalkan ente sebagai mahasiswa misalkan dititah diajar ku kolotna hijrah ke Bandung kuliah geus dibere modal duitna geus dibere modal motorna masih keneh luh lah geula cara geus Sebentar. pamajikanna Ibrahim alaihissalam kan diteudeun di dinya Iya. jeung budakna sumber kahirupan we eueuh cai kan can aya. Betul, Ustaz. Artinya apa? Kadang-kadang kita ngerasa luh lah dengan segala sesuatu yang ada saja kita luh lah gitu loh. Tapi semangat Ibrahim sebagaimana semangat Rasulullah SAW justru beranjak dari sesuatu yang dianggap tidak ada. Untuk menyatakan bahwa ada yang maha ada. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang selalu dianggap tidak ada. Berarti bisa disimpulkan gini enggak Ustaz? Kalau Iqra mah peradaban Iqra mah udah ada di Udah ada. negara-negara lain, tapi Udah yang ada. membedakan atau diferensiasi dengan kita itu atau Nabi Muhammad SAW adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Melibatkannya itu kembali. Karena kan pada dasarnya garis-garis nubuwah itu sudah tersebar kemana-mana. Ada yang dari keturunan Ismail, keturunan Isa, keturunan siapa ke siapa, sudah tersebar seluruh dunia. Nah mereka sudah banyak melupakan nilai-nilai nubuwah itu. Bagaimana hadirnya nubuwah tidak lain tidak bukan adalah menegakkan nilai-nilai risalah tauhid yang mereka lupakan. Sejatinya kemudian yang melahirkan agama Majusi dari apapun itu misalkan yang terutama yang Ibrahimiyah Iya. itu kan sudah nilai-nilai tauhid, tapi sudah banyak orang yang melencengkan hingga akhirnya tidak dalam praktek tindakan berkebudayaan dan kebermasyarakatnya luput dalam nilai-nilai ilahiyahnya. Dengan hadirnya Rasul Muhammad SAW melalui perintah membacanya itu adalah sok maca tapi libatkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang sering dilupakan. Sehingga dalam tindakan kesehariannya si negara tengahna mun rek ngalakukeun naon awali ku bismillah. Kullu mri'in dzibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Ya itu. Berarti sebegitu luar biasanya bismillah itu Ustaz. Ya. Karena padanya gini, banyak orang mencari kebenaran dalam kehidupan. Tapi itu bukan yang akhir. Akhirnya mereka justru bertarung melawan urusan keyakinan. Yang mereka cari adalah keyakinan. Benar saja tidak cukup. Kamu butuh yakin untuk melakukannya. Ya, betul. Dan itu adalah ketika melibatkan keyakinan itu tidak hanya sekadar urusan nalar. Tapi faith. Kalau hanya sekedar nalar, Nabi Ibrahim pun pernah melakukan Pernah itu. melakukannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kebenaran yang ada. Iya pangeran, panonpoe, tosuru. Dan ujung-ujungnya syak. Yes. Ujung-ujungnya syak, keraguan. Ayakinu la yuzalu bisaki. Artinya tepat nilai-nilai keyakinan penting melalui jalur ilmu diantaranya dengan membaca. Nah, Dan itu akan terbantu ketika membacanya melibatkan nilai-nilai ilahiyah. kalau kita perlebar gini Ustaz, misalkan pertanyaannya, apakah seseorang itu berkeyakinan itu harus melewati landasan rasional dulu? Misalkan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemukan bismillahnya saja itu menemukan dengan rasionya. Misalkan ketika ada matahari, hadza robbi, Ya. apakah ini Tuhanku? Ya. Ketika ada bulan mucunghul, hadza robbi, iya gitu pangeran teh. Oke. Ataukah seseorang dengan jujur-jujur saja kan kita di negara kita yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim, kemudian pola beragama kita, pola doktrinasi dari Ya. orang tua kita yang mungkin tidak sebebas di Eropa saja yang diajarkan kebebasan ya. Apakah harus melewati fase itu dulu Ustaz untuk menemukan bismi rabbikal ladzi khalaq itu? Tidak ada patokan yang khusus kita mau menggunakan melalui manapun. Semacam istilah banyak jalan menuju Roma kemanapun. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang diciptakan oleh Allah suatu given yang sangat luar biasa. Ketika kita ngomongin indera manusia saja, bisa jadi yang terbaca hari ini baru sampai indera ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Padahal bisa jadi melampaui angka itu. Artinya bisa melalui apapun sebagaimana jalan hidayah bisa masuk melalui jalan mana saja. Seperti arah mata angin. Tidak sekadar utara, barat, selatan, tapi ada barat, daya, dan seterusnya. Artinya bukan suatu tahapan yang pasti, bukan suatu tahapan yang saklek harus melalui rasio, bukan harus tahapan saklek juga harus melalui basis pengalaman, bukan hal yang saklek juga harus melalui sesuatu yang didengarkan. Tapi bisa pada apapun jalan kebenaran itu bisa hadir. Kenapa? Karena keistimewaan manusia dengan given-nya dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerima sinyal dalam bentuk apapun. Apa kabar kalau hanya sekadar urusan misalkan harus bisa melihat sementara dirinya tidak bisa melihat? Betul. Apa kabarnya harus didengarkan ketika dirinya sendiri tidak mampu mendengarkan?
Tetapi bagaimana mungkin orang-orang yang bahkan tidak bisa melihat dan bisa mendengarkan tapi bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bukan satu-satunya jalan dengan cara berpikir menjadi menemukan jalan kebenaran, seperti hanya bukan satu-satunya dengan cara melihat dan mendengarkan, seseorang bisa melihat kenyataan. Tetapi mengaktifasi hati yang dalam pengertian dalam tradisi filsafat Islam itu ketika ngomongin consciousness itu bukan sekadar akal budi, tetapi kapasitas kemampuan mengaktifasi kesadaran manusia utuh, baik secara rasionya maupun secara hatinya maupun secara nafsunya, mampu membangun keseimbangan tiga modal besar manusia tadi, akal, pikiran, misalkan kemudian hati dan nafsu. Dan ini adalah menjadi modal besar manusia bisa menangkap dari segala berbagai penjuru nilai-nilai kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diantaranya sebagai jalan untuk melihat. Loba jelema nu nempo tapi teu bisa maca. Karena bukan satu-satunya mata dalam tradisi Arab, dalam tradisi Quran, mata ada berapa diksi. Nadoro, Roa, Basoro, Nasoro, Lamaha, kemudian banyak banyak. Dan itu ada peruntukannya semua masing-masing. Masing-masing ada. Dan kadang-kadang orang hanya menggunakan satu diksi untuk semua. Yang itu yang sering terjadi salah kaprah. Itu bahayanya. Dan makanya pentingnya keluasan pemahaman membaca di sini, dan termasuk keluasan memaknai bahwa dihadirkannya Allah dalam diri, ini akan justru memudahkan kita untuk membaca, karena sejatinya kita bisa membaca bukan gara-gara sekadar kita urusan bisa melihat. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau misalkan perintah Iqra ini dikhususkan hanya untuk orang yang melihat, itu Allah pilih kasih maksudnya. Ya. Pilih kasih karena Allah juga memberi hak istimewa bagi orang-orang yang tidak bisa melihat. Iya. Dan ini menjadi inspirasi saya. Ustaz Dudi punten pangadamakeun ka payun mah ka Ustaz Dudi we miwarangna. Da abdi mah teu wantung miwarang ka Ustaz Usep mah. Bilih dicarekan. Punten pangadamakeun masjid anu ramah difabel. Yang ramah difabel. Ramah difabel. Artinya gini, apakah sholat Jumat itu hanya berlaku bagi umat muslim yang dalam tanda petik normal? Apa kabar bagi saudara kita yang tidak bisa melihat? Apa kabar bagi saudara kita yang tidak bisa mendengar? Ibnu Umi Maktum, muadzinnya Rasul, datang ke masjid tidak bisa melihat. Nah, akhirnya dengan gagasan seperti tadi, penting sigana teh di masjid teh kudu aya running text. Jadi si khutbah Jumat teh kudu geus aya di running text kan. Itu berlaku bagi saudara kita yang tidak bisa mendengar. Dan hal-hal yang lainnya bisa kita aktivasi itu semua agar saudara-saudara kita yang istimewa tersebut, yang bagi orang disebut membutuhkan berkebutuhan khusus, tetap dapat ruangnya tersendiri di masjid. Dan hingga hari ini saya pikir mungkin belum ada masjid yang ramah bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan ini harus kita perjuangkan. Minimal hiji we lah ngamimitian di Kota Bandung sadudi nyieun masjid anu ramah difabel. Sebagai masjid percontohan. Yang lain. Dan itu kita harus aktifasi karena kadang-kadang merasa selesai dengan Instagramable wungkul gitu, tapi tidak solutif bagi saudara-saudara kita yang lain. Bisa memaknai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama yang turun itu bukan hanya sekadar kita membaca realitas saja, tapi kita mengaplikasikannya, berusaha mengaplikasikannya, itu bagian dari Iqra. Itu gimana Ustaz maksudnya? Iya kan enak. Ya, saya selalu mendapat bayangan itu seperti ini Ustaz, ketika bagaimana mungkin misalkan saya selalu terbayang kayak gini. Bagaimana mungkin surat Al-Alaq itu dianggap sebagai surat yang mampu membangun peradaban. Saya membayangkannya adalah kepada sosok seorang Bilal bin Rabahah yang saat itu posisinya dia sebagai seorang hamba sahaya yang sangat dalam pikiran rasionalnya sangat tidak mungkin dia akan menjadi manusia bebas. Betul. Dengan situasi kondisinya sangat tidak mungkin dia menjadi manusia bebas. Betul. Tapi justru ketika beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Dan diantaranya Al-Alaq, dia sudah merasa terbebaskan. Kenapa? Karena ternyata dia terbuka pemikirannya. Yang menentukan bebas dan tidak itu bukan orang lain. Will-nya saya, free will-nya saya. Najan orang disebut kutuan orang-orang budak, pek baik. Tapi orang budak yang Gusti Allah. Abdullah.
Yang ini kemudian menjadi rumusan dalam pemikiran saya, perjuangan kita sebagai manusia adalah bagaimana kita menjadi hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Selama manusia, bisa jadi kita menjadi hamba di hadapan dunia. Tetapi ketika kita berhasil menjadi hamba, dari manusia menjadi hamba, kita menjadi hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Dan itu adalah bagian dari proses pembacaan. Selama kita tidak bisa membaca sisi hakikat kehidupan kita, akhirnya tadi terjebak semacam pertanyaan, dalamun eueuh duit orang teu hirup. Dalamun orang teu ngalah duit, orang moal hirup. Akhirnya kan terjebak pada media. Padahal kan di dahar ku maneh lain duitna sanguna, nah lain neangan sanguna goblok. Sumuhun. Nya, teu make sangu kan? Teu make duit kan? Dahar ceplok endog kan teu make duit. Gratis urang mah nu meuli duit teh sadudi we. Gitu. Tapi ngomong-ngomong di dalam hadis juga Ustaz dilegitimasi bahwa yang disebut malun, harta itu ma'akala fa'afna. Apa yang kita makan sampai kita beres makannya. Sesuatu yang kita sisakan itu bukan malun bagi kita gitu. Aula bisa fa'abla, apa yang kita pakai sampai lusuh, sampai kalau rumah sampai bobrok, kalau kendaraan sampai sampai ripuh gitu. Rizki dalam artian malun, dalam hadisnya memang innamal malu, harta. Yang ketiga, tasaddaqo fa'akna. Ini yang luar biasa. Apa yang kita sedekahkan, akna itu dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan akna itu sesuatu yang kita berikan seolah-olah hilang, tapi ternyata itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar akan kita dapatkan di akhirat. Maksudnya begini, ketika berbicara tentang rezeki ini hanya menambahkan saja. Betul. Hanya menambahkan ketika kita berbicara tentang rezeki dalam artian khususnya rezeki al-mal, dalam artian harta, itu memperbanyak sesuatu yang tidak kita pakai dalam kategori itu bukan harta kita. Itu gitu Ustaz. Jadi ya begitulah manusia mungkin Zat. Nya da meuli biasa karung ini dahar mah ngasa piring kan. Isukna cangtang tukasaan, kaburu paeh urangna. Betul, itu bukan harta kita Lain dalam harta kategori hadis itu. Dan Allah kan memerintahkan juga kepada manusia lain teh neangan duit, titah ibadah. Nah, tantangan ini yang harus kita tafsirkeun. Ya, Aya ku Allah titah parentah neangan duit, eueuh. Enggak ada ya. Da parentah lagi kudu ibadah. Da pamajikan karena minta Cek pemajikan. Mana tanggal 28, Nah, tanggal hiji. Gambaran ini tuh kan gambaran dari pemahaman kita tentang urusan bagaimana mengartikulasikan nilai ikro, Ustaz. Mohon. Nilai ikro gitu kan. Artinya memang sangat luas. Akhirnya orang bisa ngacapruk ka mana wae ketika ngomongin ikro dengan situasi kondisi apapun ya, karena memang ini akhirnya dengan ikro itu dalam tradisi filsafat itu bisa melahirkan curiosity, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ini yang penting harus teman-teman aktivasi terus-menerus, karena tadi teh lamun rasa ingin tahunya tidak dibangun, akhirnya ya tadi berhenti pada doktrin, berhenti pada perintah, akhirnya jadi mukallid dan seterusnya, gitu. Dan bayangkan tadi ketika kasus Bilal bin Rabah, dia akhirnya sampai berani menentang tuannya, gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut dengan tuannya, karena tuan dirinya adalah Sang Maha Kuasa. Umayyah bin Khalaf. Ya, udah nggak ada, karena di hadapan dirinya adalah hanya Tuhan yang ada, gitu. Beliau hanya tahu ahad, itu bisa menguatkan dirinya dengan segala deraan siksaan. Urang enak nunggus dibere Al-Quran 30 juz. Urang enak nunggus dibere Al-Quran 30 juz, dibere duit 50.000 deui we geus gagaokan. Heeh. Wifi geus beak kakarapakan siga jair kasaatan. Kuota geus dadas kakasaatan. Padahal geus dibere Al-Quran 30 juz. Padahal zaman Nabi saat itu dengan Bilal bin Rabah can 10 juz acan berentan kali surat meureun. Tapi geus bisa mereka kekuatan luar biasa. Artinya apa? Ada kekhawatiran ikro yang kita bayangkan hari ini adalah di mana kita sudah sudah tengah rasakeun mukjizatna Al-Qur'an gitu loh. Betul. Geus baal gitu. Siga carita Ustaz Dodi harita mi apa teh urang mah geus tara daek di bimbingan umroh deui naon. Sieun baal sieun teu bisa ceurik deui poka Abah.
saking kuunggah poena gitu kan batur mah ini istajib deui. Istajib deui. Karena sudah dianggap lagi tidak luar biasa, jadi hayang biasa gitu. Makanya kita patut menjaga ritme itu seperti itu diantaranya. Matak ulah minang ting mangih pamajikan gitu. Kan Ning- dijaga kesimpulan. Ulin. Tapi luar biasa Ustaz ya Al-Qur'an itu. Misalkan kenapa Al-Qur'an menjadi mukjizat? Orang kan berpikir mukjizat itu yang khariqul ada, yang apa merobek-robek ke adat kebiasaan, misalkan api yang asalnya panas jadi dingin, kemudian laut menjadi terbelah, sesuatu yang di luar nalar. Oke. Padahal Al-Qur'an mukjizat itu Al-Quran sederhana, misalnya ketika benar-benar kita membaca Al-Quran, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberikan contoh hanya seekor nyamuk gitu. Dina nyamuk teh orang tak apa. Didinyana kumaha peredaran darah, nah jantungnya di mana. Begitu luar biasa Allah ciptakan, itu justru mukjizat terbesar. Ya, mukjizat terbesar Al-Quran itu yang memberikan pemahaman, salah satunya Ustaz ya, yang saya pahami, memberikan pemahaman rasio kepada kita supaya kita bisa berpikir. Nya dan nu beunghar nama PT Bayer. Oh, Nyen baygon. Urang maka nu meulina. ngembali. Tabonganna teu mikir. Eureun tina zikir urang mah. Zikirna eureun tina babacaan. Lain karena Betul. tindakan. Sementara orang lain yang menganggap, karena problemnya kan Al-Quran itu terbuka bukan hanya untuk orang muslim. Sorry to say, Al-Quran itu bukan not only for you just muslim. Semua alam. Artinya siapapun yang mengambil hikmah dari Al-Quran itu mereka dapatkan kebahagiaannya. Rahmatan lil alamin. Iya, betul. Ngomongkeun reungit wae bayar nu beunghar. Ngomongkeun salat wae tukang sajadah. Dulur urang nu saja nu meunang. Mainna mah tara salat. Hah? Sok. Anu Ustaz Dudi unggal tiap bulan umroh anu nyeun kapalna mah bangsa batur. Iya, betul. Nu beungharna batur deui. Da batur mah jeung mikirna, aya urang eureun dina zikir. Tidak dipadukan sebagai itu bagian dari nilai ketaatan gitu. Bahwa berpikir ada bentuk ketaatan, berzikir bentuk ketaatan. Persis seperti yang disampaikan Ustaz Dudi tadi. Lain urusan sholat butuh teu butuh. Nah. Ini sebagai bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan saja. Ya sate manuk teh teu sakola-sakola acan siga maneh. Tapi aya eueuh data statistik menyampaikan bahwa manuk piit kalaparan gara-gara can panggil sakola. Ayeuna mah lapor ke presiden. WhatsApp. Tagdu Tapi kan dengan himason. dasar taatnya dia, Iya. bukan urusan dia punya sayap dan tidak punya sayap seperti hanya kucing dan yang lainnya, ketaat. Betul. Dalam hadis gitu Ustaz, tagdu himason, bahwa burung itu pergi pagi hari, perutnya keroncongan, kemudian sore harinya bitonan, kemudian bayuh kusabab geus kaeusian Iya. teungna. Ya Itu maksudnya kan proses basic penjelasan berbasis sebutlah biologis. iya, betul. Tapi secara hakikat itu adalah basis taat. Betul, Ustaz. Artinya walaupun cek paribasa rek taat teu taat oge pada dasarna mah kabeh oge di rejekian Di ku Allah. rezekian. Sok usep rek taat ge pek bae. Tenang sep, dan neraka butuh eusi. Dan tetap akan dikasih rezeki gitu. Iya, Tetap akan betul. dikasih rezeki. Bahkan gini Ustaz, ada satu kisah menarik nih. Ada adibu teh ajag teh naon atunya? Serigala. Serigala itu Wolop. wolof. Kemudian serigala itu melihat beberapa ekor kambing yang sedang digembala oleh seorang arro'i, seorang penggembala. Kemudian ngadodoho, Ustaz. Itu menjadi aroi, jadi akar aroyu pemimpin ya. Pemimpin. Arro'i, pemimpin. Ustaz. Kemudian kusama belapar saya eta ajag teh dirontok eta salah sahiji domba Dombana. anu domba angon anu diangonan kemanehana. ku arronya nu tadi. Dipikeun ka diteangan ku tukang angon teh, ieu ka mana domba kuring cenah nya. Apek teh kapanggih keur digiwing ku ajag anu tadi kalaparan. Cenah fantazahu roi dicokot deui ta ku arronya teh. Si dombana. Si dombana teh Ustaz keur digiwing dicokot deui tah ku arronya teh. Eta mah Ustaz si ajagna dhi'bun muqin ala dzanabih. Diuk andegleng Ustaz di saluhureun buntutna jol pok nyarita ngomong aya ajag ngomong ya. Ngomongna teh kieu cenah.
alla tattaqiyallah tanzi'u rizqan saqahullahu ilayya. Saya terjemahkan pakai bahasa Sunda ya, sadarek sadaya. Ari selain cenah teu gableg katakwaan ka pangeran cenah. Nah, cenah teu gableg katakwaan ka pangeran. Pan rezeki eta milik kuring, ku Allah paparinkeun ka kuring. Cenah pira aku dicokot deui ku anjeun. Eta teh ngahulang eta jalma teh. Ya ajabi, heran dekah cenah eta cek aroi, cek tukang angon tadi heran dekah cenah. Nah, dzibun muqin ala danabih ya yukallimuni bikalamin nas aya ajag cenah nu Ngomong bahasa jelema. ngomong bahasa jelema cek ajag teh kieu sad ala ukhbiruka bi'ajaba minhu ari anjeun cenah hayang dibejaan ku hiji warta hiji ibar anu leuwih ngagetkeun batan ieu cenah batan kuring nyarita naon aya hiji jalma nu datang ka Yasrib ngaranna Muhammad. Tah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu teh baris ngabenerkeun kana iber-iber samemehna. Teh maksudna kieu sad ajag wae. Nyahoeun. Ajag wae nyahoeun rezeki mah diatur ku pangeran maksudna kisahna teh. Ya diriwayatkeun ku Imam Ahmad ku Syekh Albani mah disahihkeun sad hadisna. Urang meulih deui ka dieu sad. Wow. Nah, Eta keula bisi panasaran. oh Ustaz, mangga naros Ustad, naon. Ustad mangga. Kan urang ngahalangan dengan orang teu poho deui. Mangga Ustad aya patarosan Ustad. Tapi ketika di dalam prosesi malaikat Jibril kalau surga wahyu, ketika yang pertama kali ya Nabi Muhammad SAW ngawalar ma ana biqori'in. Maksud kalimat itu apakah tidak bisa baca tulis dia atau pertanyaan apa yang harus saya baca pan tulisannya ge eueuh. Oh, sebelum Seperti itu. Mangga Ustaz. secara kaidah gramatika bahasa Ustad gak apa-apa Ustad. Lanjut ya. Kalau ada ma nafi kemudian dibarengi dengan ba huruf jar itu kemudian ma kemudian ba-nya ba huruf jar itu ma-nya pasti ma nafi gitu. Jadi ma nabi qori itu ya artinya aku tidak bisa membaca bukan Tidak ada yang dibaca. memang ada Ustad beberapa Tafsir. beberapa tokoh orientalis yang mengatakan ma-nya itu ma istifham. Difahami teh. Dipahami istifham pertanyaan mana biqari apa yang aku baca Oke. kitabnya kan tak aya mushafnya kan nggak ada apa yang aku baca Itu perspektif orientalis. padahal secara gramatika bahasa Menemukan kesulitan hanya Nabi baca tulis sementara Nabi itu dagang apa segala macam kalau tidak ada catatan tidak bisa ngitung tidak bisa nulis mal mungkin lah nanti kemudian disematkan kepada beliau adalah patona Cerdas. definisi patona ini cerdas pintar segala macam apa sih definisinya kalau Nabi buta huruf gitu maksudnya. ya begini pertanyaan tentang itu adalah An-Nabiyul Ummi. Jadi ada satu kitab yang kemudian ini judulnya An-Nabiyul Ummi. Jadi membahas syubhat-syubhat yang berkaitan bahwa di awal Nabi itu bisa membaca. Padahal kenapa Nabi tidak bisa membaca justru itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Ya. Maksudnya Nabi yang tidak bisa membaca, yang otomatis tidak bisa menulis, kemudian turun wahyu yang merupakan masterpiece dari sastra Arab pada waktu itu. Artinya itu membuktikan bahwa Al-Quran itu Bukan buatan buatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini juga menjawab salah satu tulisan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Mafhumun Nas. Kata Nasr Hamid Abu Zaid bahwasanya Al-Quran itu dibahasakan ulang Ustaz oleh Nabi Muhammad. Oke. Kemudian maknanya dari Allah melalui malak Jibril. Oke. Kemudian dibahasakan ulang oleh Nabi Muhammad. Padahal dalam riwayat Ahmad dikatakan bahwa malak Jibril itu allamahu sab'ata ahrufin. Mengajarkan secara langsung sorohatan, secara langsung 7 bacaan atau sab'atu ahruf kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima bahasa Arabnya itu langsung dari malak Jibril begitu. Jadi ini justru membuktikan bahwa kecuali perdebatannya mungkin bisa begini. Nanti di pertengahan apakah Nabi Muhammad SAW bisa membaca? Nah, itu perdebatan mungkin. Kemudian. Tapi di awal-awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad memang belum bisa membaca. Atau justru Seperti ungkapan Nabi kirim surat. Oke. Ya. Iya. Nabi mengirim
Ya, mungkin Ya. ini Itu kahirnakeun. Tapi Kahirnakeun. saya ada anggapan yang lain Ustaz, tentang urusan yang tadi. Karena bisa jadi memang yang dihadirkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bukan bahasa Arab, tapi bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an. Dan ini beda gitu loh. Lamunnya Al-Qur'an sama dengan bahasa Arab, meureun kuduna kabeh orang Arab ngerti. Tapi kan problemnya najan disebutkeun Al-Qur'an, dibacakeun Al-Qur'an, loba nu teu ngarti orang Arab sekalipun. Ini meyakinkan buat saya bahasa Al-Qur'an itu ya bahasa Al-Qur'an. Mungkin begini Ustaz, ada pengertian bahasa Arab, memang ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang berbahasa Arab. Oke. Walaupun ada beberapa diksi yang nanti tidak ada. diperdaya betul Gitu. gitu, Ustaz. Salsabil apa? Dan itu ya kan Qirtas kemudian apa? yang muncul ini Ustaz, pertanyaan dari orang Yahudi kepada Rasul Muhammad yang kemudian dijawab Ali bin Abi Thalib. Tentang pertanyaan huruf-huruf Al-Qur'an. Naon bedana huruf Al-Qur'an dengan huruf Arab? Yang kemudian dijawab sama Ali bin Abi Thalib yang kemudian menerjemahkan masing-masing huruf hijaiyah dari alif sampai iya yang dijawab oleh Ali yang sambil didoakan oleh Rasul Muhammad. Masya Allah. Artinya apa? Memang beda sejatinya gitu. Istilah kemudian mun diajar bahasa Arab, maneh bakal menang pahala. Tapi lamun diajar huruf Al-Qur'an bakal menang pahala. Aya nu sejen gitu, aya diferensiasi. Betul, betul, Ustaz. Kenapa? Karena nilai-nilainya nilai-nilai mukjizat gitu. Yang ini yang harus kita hidupkan kembali. Betul. Ya, Al-Qur'an yang kamu baca itu bukannya sekadar untuk dihafalkan. Fahami itu adalah mukjizat yang sudah diwariskan oleh Kanjeng Rasul kepada kita. Yang kita bisa terjemahkan dengan tindakan warasatul anbiya itu adalah kita semua gitu. Bukan gara-gara hanya de facto Sadudi sebagai ustadz, enggak, selama kita meyakini keislaman kita, Rasul Muhammad SAW adalah Nabiullah terakhir kita, semua sudah diwariskan kepada kita. Artinya bagaimana kita mengaktifasi nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Rasul kepada kita, bagaimana hadirnya Al-Qur'an itu sebagai way of life-nya kita. Siap. Jadi solusinya hidup kita gitu. Ini mungkin Ustaz, obrolan kita sangat menarik Ustaz ya, tapi terbatas waktu. Gini Ustaz, terakhir Ustaz, bagaimana cara mengaktifasi Iqra yang kemudian kita baca untuk ngalarap kena kahirupan sadidinten Ustaz. Begitu Ustaz. Ya, Terakhir. artinya gini, melalui metode Nun ini kan sebenarnya dalam prosesnya ketika saya dan teman-teman para asatid yang ada di Membah Huda menyusun ini sebenarnya enggak niatan kemudian juga untuk dicetak begitu saja gitu. Awalnya kita mempraktekkan ini kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan ingin belajar baca tulis Quran. Dan yang kita praktekkan seperti biasanya adalah memang kita tidak hanya sekadar belajar membaca saja, tapi juga menuliskan. Kenapa? Karena dengan tindakan menulis, kita juga mengaktifasi nilai-nilai kehidupan kita yang lain. Dalam artian gini, kita belajar butuh kesabaran. Kayak gini teh, ketika teman-teman belajar Iqra melalui buku metode Nun, misalkan, biasanya tantangan pertama kali adalah disuruh menuliskan ayat yang dihafal. Ayat yang dihafal. Ayat yang dihafal. Sebutnya misalkan yang ayat dihafal ya adalah surat Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah tapi ketika dituliskan tulisannya benar tuh. Kemudian tantangan kedua, baca tulisan yang sudah kamu tulis bukan berbasis yang kamu hafal tapi berbasis apa yang kamu tulis. Kadang-kadang rata-rata salah dengan apa yang ditulisnya. Karena seolah-olah berhenti hanya dengan apa yang dihafal. Nah, artinya melalui metode Nun kita belajar mengajak semakin berhati-hati dengan menghafalkan, seperti hanya kita mengajak semakin berhati-hati dengan menuliskan, seperti hanya kita mengajak untuk semakin berhati-hati mau mengamalkannya dan seterusnya. Karena ternyata untuk mensinergikan apa yang kita hafal dengan apa yang kita tuliskan dengan apa yang kita kerjakan itu butuh kehati-hatian yang luar biasa. Kenapa? Karena yang kita kerjakan adalah mengaktifasi nilai-nilai mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Dan yang lainnya misalkan di buku metode Nun ini ketika teman-teman belajar awalnya semacam huruf alif batasa semacam dan seterusnya adalah ketika bertemu dengan macam-macam huruf sambung, kami dengan tim sengaja menggunakan huruf-huruf sambungnya ini semua itu mengambil dari apa yang ada di Al-Qur'an. Artinya tidak sebatas tulisan ajalah, nggak ada artinya, ini ada artinya. Sa'ala ada pertanyaan, ada artinya. Qoro'a ada artinya. Ada bahasa Al-Qur'an semua di sini. Dan dengan secara tidak langsung dengan mempelajari melalui metode Nun ini, teman-teman
akan menambah kosakata Al-Qur'an, diksi dan idiom Al-Qur'an. Familiar ya. Jadi lebih familiar ketika nanti sudah membaca Al-Qur'an karena sudah biasa bertemu di sini. Bukan hanya sekedar untuk dibacakan tapi juga untuk dituliskan. Jadi semakin kita biasa membacakan sekaligus dengan membiasa menuliskan, kita tahu oh ini ajalah, nanti kita ketemu lagi di Al-Qur'an. Selain itu kemudian tanpa sadar juga dengan pola belajar seperti ini kita belajar ilmu bahasa Arab juga, tasrif, ilmu bahasa Al-Qur'an. Ada tasrif. Nah, ini di sini ada wajan paala semua misalkan, nanti ketemu nanti di halaman selanjutnya fi'il mudhari'nya. Kita akan ketemu dengan ini semua gitu. Jadi dari mulai kita akan memperdalam perbendaharaan bahasa Al-Qur'an, kemudian belajar dasar bahasa Al-Qur'an juga di sini gitu kan ya. Dan mungkin nanti di perkembangannya di edisi revisi selanjutnya akan dilengkapi dengan terjemahan masing-masing kata yang kita praktekkan dibaca dan tuliskan di edisi revisinya. Artinya melalui metode Nun kita meluaskan pemahaman membaca kita, tidak berhenti dengan membaca pada apa yang ada, karena sejatinya dengan melalui metode Nun kita lebih menggunakan tadi reflection, membaca diri kita sendiri. Karena ada beberapa pengalaman teman-teman ketika di awal menggunakan metode Nun ini adalah ketika menuliskannya di sini kan ada guidance-nya. Ngikutin benar tulisannya. Tapi ketika dipraktekkan nulisnya di lembar kertas yang kosong, jadi rock and roll duset kadap, kaluhur, punggah pengkol atau pararuguh gitu kan. Tapi itu di awal-awal akan terjadi seperti itu. Tapi ketika dia sudah terbiasa, tanpa melihat pun dia akan si tulisannya itu lempeng sorangan kan. Oh, sesuai. Iya, karena kan urusannya tadi teh ya bismi rabbikal ladzi khalaq, melibatkan awalnya kenapa kita jelek kasarna masuknya kaluarkeun hanu garorengna ka kabeh. Kaluarkeun hanu garorengna, kaluarkeun garorengna. Kan lama-lama terbiasa kita akan menemukan kebenaran kita sendiri. Sehingga dalam bahasa saya dengan teman saya yang belajar Mikronun, nah hanya salah wae. Tapi kan maneh nyawa salah wae gara-gara maneh ngalakukeun salah. Berterima kasihlah pada salah hingga kamu menemukan kebenaran. Masya Allah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, kita masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Rasihan Fahmi yang telah memaparkan apa makna Iqra, kemudian salah satu penemuan beliau dan tim dari Manbaul Huda dan kawan-kawan Iqra metode Nun. Ini sangat luar biasa sebagai jariyah, mudah-mudahan Ustadz menjadi jariyah ilmu dan ngocor pahalana teras ka Ustadz sekali ka reng-rengan anu ngadamel ieu buku. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, kita selesai podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi podcast yang bermanfaat. Silakan untuk like, share dan subscribe kanal YouTube Majelis Madani ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi jariyah bagi antum yang bisa men-share kanal dakwah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.